Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para kanca-kanca sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua diberikan pertolongan oleh Allah bisa berkumpul di tempat ini. Semoga perkumpulan ini menjadi isyarah, menjadi pertanda bahwa kita nanti akan dikumpulkan lagi di akhirat di surganya Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pula bahwa ada satu hal yang patut kita syukuri, bahwa seseorang itu paling tidak harus ada sesuatu yang dimiliki. Pertama, paling tidak seseorang itu dalam kehidupannya dia mendapatkan, dimiliki oleh dia itu ilmu. Paling tidak orang itu harus ada kelebihannya. Paling tidak satu, dia itu punya ilmu. Kemudian kalau ilmu itu terpaksa tidak bisa didapatkan, misalkan mungkin karena sulitnya dia belajar, itu paling tidak dia itu punya kelebihan, kemampuan dilebihkan dalam bidang ibadah. Jadi paling tidak ibadahe genah. Jan ilmune gak patek duwe, paling gak ibadahe genah. Ya, ibadahe genah. Paling tidak lagi kalau kedua-duanya itu dia tidak mendapatkannya, ilmu ya gak patek iso, ibadah ya gak patek tepat. Paling tidak jangan sampai hilang dari seseorang itu adab, akhlak. Jadi paling tidak dia punya akhlak yang baik. Nah, jadi paling tidak salah satu dari ketiganya seseorang itu bisa mendapatkannya. Jangan sampai sama sekali orang itu pinter yoga, ibadah yo gak tepat, tata krama yo ora duwe. Nah, orang kalau sudah luput dari tiga hal itu, maka sudah tidak ada, dia itu tidak akan lebih baik dari binatang. Tidak akan lebih baik dari binatang. Kenapa? Karena binatang itu dia masih bisa dimanfaatkan dalam ketiadaan ilmu, dalam ketiadaan adab, dalam ketiadaan ibadah. Kenapa? Dagingnya bisa dimanfaatkan, lek burung bisa dimanfaatkan suaranya, lek kucing bisa dimanfaatkan ngalemnya. Nah itu bisa dimanfaatkan. Nah, kita itu wis adab gak duwe, ilmu ya ora duwe, akhlak apa jenenge, ibadah ya ndak. Itu nanti lek misalkan dibuat ya kono sing gelem njogo nggih. Dadi wis ora ono apike. Makane kalau Mbah Hasyim itu kan ngendika ngeten, ana ila qalilil adab ahwaj min kathiril ulum. Saya kepada orang yang punya adab meskipun sedikit itu lebih suka daripada orang yang punya banyak ilmu. Nah, maka dalam pertemuan ini kula pengin bahwa kita itu paling tidak ada satu kita itu yang punya kebaikan. Yes, paling tidak lencen karo pangeran ditakdiri sok ngaji, wis muga-muga manfaat. Lencen misalkan kita itu ngaji wangel wis ndak pas, pokoke gelem teko iku wis termasuk ibadah. Wis masih wangel jilid siji gak ngono nggih, men huruf men lali ya nggih, wis gak masalah. Supaya gelem ngaji wis apik. Paling tidak kalau itu meskipun sampai lama ndak diraih, paling tidak kita harus punya tata krama, duwe adab, tata krama nang ngene orang lain, tata krama kepada guru, tata krama kepada orang tua. Itu nanti kalau kita mendapatkan salah satunya itu, kita akan ada kebaikan dalam diri kita. Pun melanjutkan dari bahasan kita kemarin, masalah makanan yang kita itu tidak diundang untuk ikut di dalamnya. Zaman singen jan ngoten bahwa walimah itu ya wis walimah ya tenanan murni walimah. Jadi syukuran wis kaya cara saiki kenduren ngono iku, kenduren. Dadi wis gak ada harapan dari wis pokoke ingin tasyakur, kemudian mengundang orang untuk ikut makan di dalamnya. Itu ya jenenge walimah. Nah, walimah itu secara bahasa ya pokoknya makan-makan namanya walimah.
Lah kemudian Nabi melanjutkan, syarru ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa tutraku al-masakin. Wa man lam ya'ti ad-da'wah faqad asallahu wa rasulah. Makanan paling buruk itu adalah makanan walimah yang di situ yang diundang hanya orang-orang kaya, kemudian orang-orang miskin tidak diundangnya. Wa malam ya'ti ad-da'wah, orang yang tidak menghadiri dari undangan walimah, faqad asallah wa rasulah, dia benar-benar telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu jadi mendatangi walimah itu hukumnya adalah wajib ketika memang diundang. Pak lek gak diundang. Biasanya ini sepokoknya tek dung salon ya Pak enggak teko. Itu mungkin bahasa lain dari undangan. Ini mungkin bahasa lain dari undangan. Nah, dan yang lebih kita itu risau bahwa kados kula pernah matur niku, kadang-kadang kita itu salah dalam memasukkan niat dalam acara yang kita lakukan. Jadi walimah itu adalah tasyakur, bentuk syukur kita, tasyakur atas nikmat Allah berupa dipertemukan jodoh, kemudian bisa menjalankan ibadah yang disebut dengan dengan urs manten, terus kemudian mengadakan tasyakur walimah makan-makan. Nah, terus kemudian ketika di situ banyak kemaksiatan di dalamnya, misalkan walimah itu biasanya kadang banyak ada ikhtilat laki-laki dan perempuan, atau banyak perempuan yang membuka auratnya dan seterusnya. Kalau memang kita bisa menghindari dari bercampur semacam itu, nah itu nanti kita ada kewajiban dari kita untuk menghadirinya. Paling tidak ya disesuaikan jamnya yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau ada kemaksiatan di dalamnya, kita tidak wajib untuk hadir. Itu untuk walimah. Wahya indana wajibatun liwalimatil urs. Bahkan menurut musannaf bahwa walimatul urs itu nanti menghadiri undangan itu hukumnya bahkan sampai wajib, bisyurutiha, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam bidang fikih. Kalau di dalam selainnya itu hukumnya adalah sunnah. Jadi wajib itu dalam hal bahwa melihat dari teksnya hadis bahwa orang yang tidak menghadirinya itu faqad asallah wa rasulah. Dia benar-benar telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya maka tapi ya itu tadi, tidak boleh sampai melanggar hukum. Melanggar hukumnya kalau walimah itu di situ ada kemaksiatan yang kita itu tidak bisa menghindarinya, ya sebaiknya kita tidak hadir. Kalaupun biar terhindar dari fitnah ya hadir, tapi di jam yang tidak ada kemaksiatan. Jadi kan walimah itu kan, kalau dulu kan walimah acara mangan mek pirang menit dikutok sampai panganane entek. Kalau sekarang kan gak entek-entek. Panganane wake mulai wingi sampai mben bangga ono. Jadi kita bisa memilih jam kapan kita sebaiknya hadir. Jadi sing kira-kira sepi, kaono orkese ngono ya kira-kira mari subuh ngono ya. Tapi ya gak oleh mangan kira-kira. Niku walimah niku nggih. Pun memang sekarang itu serba repot nggih. Jadi menghadiri walimah itu sebenarnya kita maunya makan-makan, tapi malah pemborosan. Kudune kan malah ngirit toh, tapi malah boros. Itu ya mbuh sapa sing mulai dhisik. Wis kurang kecekel ya. Sing mulai dhisik kurang kecekel. Wis kecekel aman iki pun. Masih berkaitan dengan adab. Jadi ada kesunahan-kesunahan. Sebenarnya gini, sunnah-sunnah itu kayaknya memang bahasanya ketika dilakukan itu berpahala, jika tidak itu sebenarnya tidak berdosa.
tetapi meski demikian bahwa sunnah-sunnah itu ketika kita itu kok melazimkan, melakukannya, meniatkan itu adalah sunnah, maka banyak sekali manfaat yang akan bisa kita petik, baik itu di dunia apalagi nanti di alam kubur dan di akhirat. Jadi koyok-koyok sunnah yo ditinggalnya ya rapopo, tapi sebenarnya ada hikmah khusus yang seringkali hikmah itulah yang yang kita itu tidak mendapatkan dengan cara yang lain. Yus nglakoni sunnah ngono iku. Nanti banyak sekali. Masuk qobliyah ba'diyah, termasuk misalkan bisa melazimkan sholat tahajud meskipun 5 menit 10 menit sebelum subuh itu subhanallah banyak sekali manfaatnya yang kadang-kadang hanya bisa diraih hikmah itu kalau kita melaksanakan kesunahan-kesunahan itu. Itu yang seringkali kita tidak begitu memperdulikan. Walah mek sunnah kok. Ya sunnah itu jenenge sunnah itu ya disenengi karo Kanjeng Nabi. Lek kita ngelakoni sunnah kok niatnya nyenengno Kanjeng Nabi, ya berarti kita Kanjeng Nabi akan marem. Oh, iki nglakoni sunnahku. Lek Kanjeng Nabi marem, tentunya kita sangat berpotensi untuk dikenal oleh Nabi. Lek dikenal oleh Nabi sangat berpotensi kita mendapatkan syafaatnya. Lek kita tidak begitu, kita menyepelekan sunnah, ya wis sunnah ya sebisa mungkin kita laksanakan. Kalau ndak ya wis ndak apa-apa. Tapi jangan sampai menyepelekan. Menyepelekan ya wis alah mek sunnah, Nggih mboten ngoten. Nggih ya gak usah menyepelekan, tapi lek jan gak nglakoni ya wis sepuntene aku gak iso nglakoni ngono ya gak usah sampai menyepelekan. Pun. Kemudian termasuk dari adabnya makan. Jadi niki wau lak napa jenenge tentang masalah berkaitan dengan to'am, dengan makanan nggih. Wa yundabu laikol asabi indal firagh minal akli li amri alaihi salatu wassalam. Disunnahkan untuk menjilati driji. Iki wis lek gak nggawe driji nggih sendok dilati ya sendoke didilati ya. Wa yundabu laikal asabi indal firagh. Disunnahkan menjilati jari jemari setelah selesai dari makan. Kenapa li amri alaihi salatu wassalam? Karena ini diperintahkan oleh Nabi bila ikil asabi was-safhah untuk menjilati driji dan piring. Wah guys. Maren wis wontek karek sambel tok didilati wis payah. Nah nggih. Maksudnya ya jangan menyisakan sesuatu yang sebenarnya masih bisa dimakan, kecuali itu membahayakan. Kaya wong wetenge gak tawar sambel ya sambelnya aja dipangan. Jadi menjilatina sunnah tapi ngeloroni weteng iki haram. Nah niki. Jadi gak oleh, sunnah itu bertentangan dengan haram. Itu enggak boleh. Jadi kalau ada kesunahan yang satu itu melakukan satu perbuatan haram, itu yang dimenangkan adalah tidak melakukan perkara yang haram. Kayak misalkan mencium hajar aswad itu sunnah, tapi untuk bisa mencium itu harus menyingkirkan banyak orang. Wah, itu menyingkirkannya itu yang haram. Menciumnya sunnah, maka sunnah itu menjadi gugur karena apabila tidak menyingkirkan orang lain maka akan tidak akan bisa menciumnya. Maka dimenangkan adalah tidak usah mencium. Niku nggih. Atau misalkan jenenge kayak sholat sunnah itu boleh dibatalkan ketika ada misalkan dipanggil oleh orang tua. Jadi pas awake dhewe sholat sunnah kok diceluk karo wong tuane, iku oleh dibatalno. Tapi nek sholat fardu ndak boleh. Ngoten nggih. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk mendatangi panggilan orang tua itu lebih kuat daripada mengerjakan sunnah. Betul, sholat fardu tidak boleh, karena sholat fardu itu panggilannya Allah. Panggilannya Allah tidak boleh dikalahkan oleh panggilannya manusia meskipun dia adalah orang tua. Jadi tidak boleh kita melakukan satu
satu perintahnya manusia kemudian kita melanggar perintahnya Allah. Kayak misalkan wong wayahe wong rewang ku kemudian wayahe salat. Ku kok akeh sing panggah gak salat. Mbok apa ya salat tapi dikodoki ngono mungkin. Nggih mungkin nggih. Wong tak delok iku lek wae repot ngene iku wong rewang iki koyo wis ngliwati dhuhur, ngliwati asar kok pancet ya. Nggih gak berubah. Berarti napa yes? Berarti dia mungkin nggih husnudzon kula bahwa dia itu salatnya dirapel. Nah, dirapel. Nggih, dadi nggih dikelompokne dadi siji ngoten nggih. Nah, menisan mosok anggarane kudu adus kudune. Nggih, lek husnudzon kula ngoten, cuma itu sebenarnya maksiat enggak boleh. Jadi ya meninggalkannya dia tetap harus diqodoi. Tapi meninggalkan dari sesuatu yang sebenarnya bisa dilaksanakan itu malah hukumnya haram, itu tidak boleh. Jadi nuruti perintah menungso tapi melanggar perintah Allah, itu yang tidak boleh. Jadi masih rewang ya sebaiknya diusahakan wong pakaian itu pokoknya gak najis kan, meskipun kotor kan boleh dipakai sholat. Pokoknya gak najis. Nah pun di niku napa mau dilatih driji dan piring. Waqal innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Karena Kanjeng Nabi melanjutkan, kamu tidak tahu di mana tempatnya barokah pada makanan tersebut. Wa imatatul adza minal luqmati idza saqatat wa akluha. Terus kemudian kalau ada makanan yang terjatuh itu diambil. Jadi kalau ada makanan yang terjatuh itu diambil. Kenapa? Ya itu tadi kita tidak tahu di mana letak barokahnya. Kemudian dimakan. Oke dicukuk tok dibuat tidak dimakan. Itu wa akluha, dimakan. Kalau kita itu berpikir sebenarnya setiap upo dari puluhan yang kita makan itu semuanya diusahakan dengan susah payah. Nggih. Misalkan petani ngoten niku lek nglompokne gabahe, lek ana sing roto siji panggah kepikiran. Dirumat sebegitu tenanannya sampai tidak ada yang terjatuh karena dia mikir lek roto siji sik gak apa-apa, lek roto bolak-balik lek jangkep sak kilo wis rugi. Ngoten niku. Makanya setiap setiap upo yang terjatuh itu sebenarnya dengan perlakuan yang sama dengan upo yang masuk. Dengan begitu repotnya petani itu mengurusi. Nah itu makanya oleh Nabi kalau ada yang terjatuh ya diambil terus dimakan. Wa tasmiyatu awali aklihi, kemudian membaca bismillah di awal makannya. Fa innasiyaha awalahu fa atnahu aw akhirahu. Kalau lupa ya wis di tengah ya ora apa-apa, di akhir ya ora apa-apa. Misalkan lali ya wis maca bismillah di tengah. Wis kadung mangan entek, waduh gurung bismillah, makane kok gak krasa wareg. Tetap maca bismillah. Tapi kalau ulama banyak ulama menyatakan bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu dengan begitu, atau kalau ndak masuk bismillahirrahmanirrahim padha wae. Nanti ya kalau lupa di awalnya ya di tengahnya atau di akhirnya. Wa qaulil hamdulillahilladzi at'amani wa asba'ani wa saqani wa arwani ba'da ayyashbi'a. Setelah selesai makan, setelah kenyang itu kemudian berdoa alhamdulillahilladzi at'amani wa asba'ani wa saqani wa arwani, gitu ya. Alhamdulillah yang telah memberikan aku makanan, mengenyangkanku, memberikan minum aku, kemudian menyegarkan aku, gitu ya. Itu doa sing biasa sing umum ya alhamdulillah at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin, sing apalae. Pokoke lek yes ndak ya alhamdulillah, ngoten iki alhamdulillahirabbil alamin. Wong yo koyoke jilid siji ora lulus. Soale doa setelah makan tuh materi hafalan jilid 1, ngoten nggih. Gila jilid wis jilid 3 kok gak hafal, berarti gak melok munakosah. Gak betul. Oke. Gak bahaya kok iso lemu gak.
Ojo-ojo anu kancane jin gak mangan sego. Mangan pambu. Jadi ini nggih. Terus Kanjeng Nabi menyatakan man qala dzalika kharaja min dunubi ka yaumi waladatu ummuhu. Orang yang berdoa semacam itu, alhamdulillah at'amana wa saqona niku keluar dia dari dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi sebenarnya banyak cara kita itu mendapatkan ampunan dari Allah, termasuk dengan berdoa ketika kita setelah makan. Setelah makan kita berdoa itu kan sebenarnya begini. Syukurnya kita atas rahmatnya Allah itu begitu membahagiakan Allah. Jadi makanya sampai disinggung oleh Allah wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali orang-orang itu yang pandai bersyukur. Sedikit sekali. Makanya ketika ada orang kok pandai bersyukur, itu Allah senang. Allah itu senang memberikan ampunan kepada hambanya. Gara-gara dia ngomong alhamdulillah, setelah makan itu diampuni oleh Allah. Sampai-sampai koyok-koyok dia tidak punya dosa sama sekali. Nah, pun. Wa ghassala al-yadda qablahu wa ba'dahu. Kemudian adabnya membasuh tangannya sebelum dan sesudah makan. Nah, ini sebelum dan sesudah makan itu dibiasakan mencuci tangan. Nggih. Pak lamangane karo sendok. Nah, tapi karo sendok lak ya mangan to. Nah, nggih. Lah kerupuke karo sendok ya angel. Nggih lek kerupuk cilik-cilik kerupuk gede karo sendok angel. Nah, makanya makan itu didahului dan diakhiri dengan cuci tangan. Karena ada hadis man qoma wa fiyati ghamarun bi fathi awalahu ghamarun ay rihul lahmin wa zuhumati falam yusalu fa asabahu syai'un fala yalumunna illa nafsahu. Kalau ada orang di tangannya itu ada kotoran, jadi dia tidak membasuhnya, kemudian terus dia terkena sesuatu, maka yaitu dia menyakiti dirinya sendiri, dia akan merasakan sakitnya pada dirinya sendiri. Wasoha al barakatu tanazzalu wasatat ta'am fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Jadi bahwa sahih dikatakan bahwa barokah itu banyak turun itu di tengahnya makanan. Maka kalau makan itu dimulai dari pinggir, jangan dimulai dari tengahnya. Jadi mangan iku jukuke teko pinggir, ora teko tengah. Nggih niki lek koyo roti sing anu niki. Wis tengah-tengah kancane muring-muring wong iwake di tengah. Nggih, tumpengan. Ya tumpengan teko tengah nggih. Nah, nggih. Tapi pangga segotok di tengah pinggire. Nggih. Pangga ya. Itu lek mangan ini nisbatnya itu kan makanan orang Arab itu kan modelnya napa lengseran ngoten niku. Jarang orang makan sendiri itu jarang. Karena mesti lengseran. Maka sebenarnya santri itu sudah biasa seperti orang Arab. Jadi mangane lengseran. Mangan piringan lah gawane wong londo. Lek wong dhisik apa enggak lengseran. Terus kemudian wa idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'las sohfah walakin ya'kulu min asfaliha. Terus kemudian kalau makan jangan dari ujung piring. Jadi di tumpuan ojo njukuk sing dhuwur, jukuk teko mulai isor. Ini ngelakoni sunnah, ini ngelakoni sunnah. Jadi niat ingsun ngelakoni sunnah mangan teko pinggir. Ngelakoni sunnah wisuh sak durunge sak marine mangan iki ngelakoni sunnah. Jadi bukan mek sekedar nopo kepantasan, bukan cuma sekedar nopo ben bersih, tapi memang itu memang sunnahnya Kanjeng Nabi. Terus kemudian wa ni'mal udum al-hillu salasan, makanan yang paling nikmat ya, yang halal itu ada 3. Kulu az-zait
wadhinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah, minyak zaitun ya. Makanlah minyak zaitun, gunakanlah sebagai minyak, jadi kayak minyakan rambut ya kena. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun itu berasal dari pohon yang penuh keberkahan ya, keberkahan. Nanti karena disebut dalam Al-Quran wattini waz zaitun wa turi sinin dan seterusnya. Terus kemudian nopo daging itu juga termasuk barang halal yang enak gitu. Daging mentah, daging matang maka enak gitu. Wa sahha anna sallallahu ihtaza min katafi syatin fa'akal. Jadi Kanjeng Nabi niku seneng dahar napa welikate wedhus. Napa welikate iki? Napa ngene kene sikil lho. Tempol. Wah, jadi mangan tempol itu sunah Kanjeng Nabi, rebutan oleh tempol ini. Wa habut ta'am maka surat alaihi al-aid. Makanan yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah makanan yang paling banyak tangannya. Jadi lek ono napa jenenge lengser iku yang paling disukai. Jadi lek mangan model piringan itu tangannya lak mek siji, tangan loro ya. Nggih. Oh enggak, lek gawe anu garbu niku. Tapi nggih garbu niku gak nggih tangan. Tangan loro ya. Nah, paling banyak tangannya, itu yang paling dicintai. Waliyakul ahadukum biyaminihi fa inna syaiton yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimali wa yu'ti bishimalihi. Dan makanlah seseorang di antara kamu itu dengan tangan kanan, karena setan itu kalau makan tangan kiri, dia minum tangan kiri, memberi tangan kiri, itu kebiasaan setan. Nanti lek ngombe tangan kiwa ini kebiasaan setan. Nanti kita niat ngombe tangan tengen ya niat nglakoni sunai Kanjeng Nabi. Iki mau wis ngombe tangan tengen apa durung? Nah nggih. Kat mau ora krasa ngono iku. Ngono kudu dieling-eling dimulai dari yang kecil. Wis mek ngombe tangan kanan. Wis mek ngono ya gak dititeni. Gak dititeni. Wa naha alaihi salatu wasalam anisyarbi min tilmatil qadah. Di Kanjeng Nabi itu juga melarang minum dari napa lubang kayak kendi niku lho. Dadi di ngene iki lho, itu ndak disukai. Dadi lek aqua di okop ngene iki niku ndak kurang disukai, ya dicurno. Nah, itu yang bagus itu ya dicurno. Lek aqua ya gak di emut tapi dikluturno. Wa nafkhu fi syarab, kemudian Nabi melarang untuk meniup minuman. Jadi lek panas ojo disebul. Dinjarno ben rada adem. Mangkane biasa arek ngopi iki suwe-suwe. Soale sing disuguhno mesti panas nggih. Oh, apa kok suwe men ngopi yo cepet ya lek ngombe jamu ya. Wa tanafus fil ina, terus kemudian bernafas di minuman, itu juga tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Nggih, terlepas dari penelitian memang ada karbon yang masuk, tapi memang sunnahnya tidak bernafas di minuman. Jadi lek ngombe niku ditokno sik. Lagi mulai ngombe ngoten. Jadi ojo pas ngombe mbek. Nggih. Terus wasyaraba ar-rajulu min famis saqa. Nggih niku nggih dari mulutnya lubangnya wadah. Itu ndak dilarang oleh Nabi. Wasaha alaihi salatu wassalam kana yatanafasu fil ina italasan. Kanjeng Nabi itu kalau minum itu dibagi napa bernafas selama 3 kali. Jadi ngeten. Mbaan ngombe meneh. Nah, iki ngoten. Ping 3. Nah, untung ono edange kena kayak praktek. Nggih. Kanjeng Nabi begitu 3 kali.
Jadi kalau kita ngelakoni ngono iku niat ngelakoni sunahe Kanjeng Nabi. Jadi akeh sunahe Kanjeng Nabi. Nggih. Oh gak mek ngono tok, sunah Rasul ngono tok nggih. Nah ini sunah Rasul nggih. Wa maknahu annahu kana yubinu al-qadahan an fihi tsumma yatanafasu. Jadi Nabi itu meminum dari tempatnya kemudian beliau bernafas. Itu keterangannya begitu. Bun niku termasuk adab saking napa makan dan minum. Wa minha ayyukrima almar'u ittiqa asyarrihi. Pun wallahu a'lam bishawab. Wis mugi-mugi dengan belajar napa tentang sunnahnya Nabi itu kita bisa melaksanakannya. Kemudian dari apa yang kita tahu itu ilmunya menjadi ilmu yang berkah, kita bisa mengamalkan dan menularkannya. Menularkannya itu lek koncone ngombe kok tangan kiwa, he. Nah, niku jenenge nandur sunnah. Nah, di koncone dielingno. Ngene tangan kiwa. Oh iya. Ah, tampil. Niku dielingno. Niku jenenge nandur sunnah. Jadi artinya nanti ketika kita mengingatkan itu pasti ada nilai yang ada di dalamnya. Kita dapat nilai dari menganjurkan sunnah kepada orang lain. Koncone mangan kerupuk tangan kowe yo. Kerupuk yo aja dipangan tangan kiwa, nggih. Kerupuke dilesik terus dipangan. Apa dijukuk gawe tangan tengen. Nanti ngombe kancane itu ngombe ngene, sik ijol tangan. Nah, kancane mlebu jeding wis kadung mlebu, kok sikil tok sikil tangan. Balik. Keliru sikil. Nah, nggih, keliru sikil. Mlebu musala nggih sikil tengen, metu sikil iwa, ya gak masjid tok musala ya padha, nggih. Nah, sandalan keliru ya baleni neh, munggah sik. Sikile tengen dhisik lek sandalan. Kadung posisine gak tepak ya dideki dhisik lagi mulai sandalan. Itu kesemuanya itu merupakan sunnah. Yang sunnah itu kalau kita lakukan ada satu hikmah yang akan kita dapatkan. Ya, hikmah itu banyak. Bisa jadi dengan gampangnya rezeki, bisa jadi dengan berkahnya keluarga, bisa jadi dengan dengan damainya hati, bisa jadi dengan orang-orang menjadi baik dengan kita. Itu merupakan berkah dari sunnah yang kita amalkan. Ini gak kroso lek ngono iku. Pun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek walimah. Oke, praktek walimah saiki. Sapa yang sunati? Oh, nggih. Oh, gak buka mung nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau bisa sebutakan yang kata saya melampaui sunnah Rasul. Saat ini kami kok
lampahaken sunah Rasul tapi mboten didongani mengikuti sunah Rasul mboten langsung tinggal lakune bediten niku lampahi sunah Rasul. Kados makaten menapa diterang. Makaten Rasulullah niku maksudnya mboten diniati. mboten diniati tapi Nggih, tapi nglakoni padha karo diringaken saking pengajian napa dilampahi. oh nggih niku Niku napa diterangi. nggih mesti diterangi, mesti diterangi. Pokoke ngeten, pokoke jarang apik niku gampang diterima. Nggih mesti diterima. Meskipun gak diniati, niku sebenarnya nggih ada nilai tersendiri diniati niku. Ngeten, misalkan jare kiai kok kon rek mangan kon tangan-tangan gampang ini. Niku wis melok dawuh kiai, niku kiai ini kan mesti teko sunahe Kanjeng Nabi. Jadi niku wis padha. Jadi wis dinilai sebagai ngikuti sunahe Nabi. Cuma diniati niku luweh tes ngono lho. Nggih, luweh langsung kaya nyambung karo napa ilmune langsung nyambung. Wis ah. Kalimat itu nggih kedah buah. Kedamanan. Lah buah niku wajib karo sunat. Pokoke gak siap haram ngono ya. Seneng siap haram. Gila. Emang ya telek ting tradisi mriki niku lak wonten istilahnya. Istilahnya napa kedelean napa ngoten nggih. Kedelean. Dadi lek kedelean itu berarti istilahnya ada niat menghutangi. Jadi niat. Jadi ketika wong bawa iku lek niat ngutangi, iku ya kudu nyauri. Gitu. Lek jen niat ini ngutangi ya kudu nyaur. Lah saiki jenengan lek bawa niat ngutangi apa ora? Golek aku gak bawa kok gak dibuwi. Lah niku jenenge ya ngutangi niku. Lah niku kudu nyaur. Ini repot sani. Demikian tausiah pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.